Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan itu tanya lu Pak Ketua ya. Apa wajah kaji kita ke Pak RW? Oi Pak RW. Pak RW ganteng awak kau ha. Apa kaji awak kita Pak Ketua? Ini bagian kedua pada menyatakan mengungkap rahasia Allah. Mana rahasia Allah itu? Wujud insan dari karena itu. Jikalau tiada diketahui, niscayalah kita di dalam dosa yang amat besar senantiasa. Wujud insan. Mana wujud insan? Nih yang nampak zahir. Ini insan. Wujud insan tubuh kita. Kalau kita tidak ketahui wujud insan yang zahir, itulah dosa yang paling besar sesungguhnya. Kalau begitu, apa wujud insan itu sesungguhnya? Tentu kita ketahui lagi Pak. Kalau Ridwan ibaratkan durian itu kita buat contoh atau coba dautan. Durian lah. Mana wujud insan durian? Yang durian yang mana? Kulitnya. Kulit itu namanya wujud durian itu mana yang wujud? Rasa. Betul? Tapi rasa durian itu tidak akan bisa disebut kalau tidak ada wujud kulitnya. Walaupun kita beli metoa rasa durian, kita tetap menyebut itu metoa itu berapa? Akan tetap disebut metoa karena wujudnya. Betul? Walaupun rasanya rasa durian. Wujud insan sesungguhnya, kalau kita ketahui itulah dosa sesungguhnya. Karena wujud insan itu adalah sebenarnya di rahasia Allah. Maka dibahas dalam hadis wujuduka zanbul la yu'asu bihi zanbala. Jadi kalau wujud insan ini tidak kita ketahui, maka kita akan senantiasa dalam dosa. Karena wujud zahir ini adalah wujud dosa. Lalu bagaimana caranya? Dalam hadis qudsi disebutkan firman Allah Ta'ala, al-insan sirri wa ana sirru. Bermula insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Jadi rahasia insan adalah Allah, rahasia Allah itu insan itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan rasa durian dengan kulit durian. Dipisah rasa durian dengan kulit durian, tidak disebut durian, betul? Metoa rasa durian. Karena wujudnya tidak sama. Bisa lewatnya Pak Wali. Pak Wali buat tertalu tarui je nampak dia. Kalau kelebihan Pak Wali awak. Jadi rahasia Allah tu insan. Insan itu rahasianya. Jadi ibu lah tahu je insan tu. Dulu kita di kampung Pak, kita tidur di kampung waktu ketek-ketek. Leta ingat di PRW le. Tu lewat seposan kayak gitu. Kita sedang tidur, seposan lewat. Kata ayah, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Tu jangan-jangan insannya. Pernah mengalami itu? Betul? Jangan-jangan insannya. Begitu sampai seposan dibawa anak tu, seposan tu hilang. Kan? Dan wujud insan itu disebutlah nanti Rabbani. Itulah yang berdialog kita dengan insan zahir. Ini sama tu Pak. Maka nanti di bagian sana disebut ilmu kanuragan antara sukma dan raga. Ya.
tak apa-apa. Jadi pengkajian ini ada syariat, ada di level tarekat, ada di level hakikat, ada di level ma'rifat. Sekarang kita duduk di level ma'rifat. Balik ke bawah sikit. Maka menuntut ilmu itu, ini supaya paham kita ya, supaya kita satu. Di dalam tulisan Syekh Muhammad Saleh dalam naskahnya mengungkap rahasia agama, di halaman ketiga, menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Fardu ain berarti sama dengan wajib salat, tidak bisa berwakil. Berarti kalau tidak nuntut ilmu dosa besar. Mana ilmu yang wajib dituntut? Ada tiga. Pertama ilmu usuluddin. Udah dulu tuh ya, ini mengulang sih. Ilmu tentang asal, ini masuk dia. Jadi kalau kenal ilmu satu asal, kita sama asal je kuntilanak, berarti saudara. Dalam kajian ini, betul? Sebaya dengan Nabi Adam, betul? Dengan Allah sebaya. Satu asal dengan tikus, berarti saudara. Bisa minta tolong? Satu asal dengan air, saudara. Satu asal dengan api, saudara. Bisa minta tolong? Bisa. Ilmu usul. Ilmu yang mengkaji tentang zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Mengenal dirinya zahir dan batin, sama ada baginya ada dan tiada, suka dan duka, itulah ahli hakikat. Ilmu asal. Ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Ilmu yang mengkaji tentang sah dan batal suatu amal ibadat yang kita kerjakan, itu ilmu fikih. Maka berlakulah syarat dan rukun. Selama benar menurut syarat dan rukun, sah amal ibadah. Itu ilmu fikih. Kita ndak ngaji di situ tidak masalah sah dan batal. Maka di halaman 32 kemarin, sama ada maksiat dan ibadat sama ada. Ilmu tasawuf, ilmu yang mengkaji, diterima atau ditolak suatu kualitas atau kualitas suatu ibadah yang kita kerjakan, itu dibahas di ilmu tasawuf. Apa yang menyebabkan kualitas ibadahnya tertolak? Mungkin ada riya, mungkin ada ujub, kan gitu. Nah, sekarang kita kaji di ma'rifat. Boleh kita turun naik-naik? Boleh. Cuma nanti kalau ibarat lantai gedung ini 4 lantai, kita udah naik di lantai 4, saran terbaik, kalau kita lah punya anak kunci, lebih baik kita membuka aktif kunci setiap lemari dan kita temukan. Jangan ada mutiara dan berlian di sana. Jangan turun naik dari lantai 3, lantai 4, sud 2. Takut nanti terpeleset, jatuh kita. Paham maksudnya? Lanjut. Jadi kita lurus di level ma'rifah. Kenapa di level ma'rifah? Ini kita masuk sebentar lagi. Jadi wujud zahir insan adalah dosa. Maka nanti sumber segala dosa itu wujudnya dari wujud sini. Mata zahir, telinga zahir, hidung zahir. Ini wujudnya yang nampak, wujud zahir. Maka lahirlah perangai jahat, betul? Maka disebut wujud insan dosa. Tapi kalau tahu ke insan, barulah dia rupanya itulah rahasia Allah. Insan. Al-insanu sirri wa ana sirru. Bermula insan itu adalah rahasiaku. Aku rahasianya. Ibu tahu rahasia? Apa itu rahasia? Rahasia itu apa? Rahasia itu adalah
Rahasia itu kekuatan. Betul? Ustadz Makmur, transfer duit 5 juta sekarang. Tidak bisa Ustadz. Dan tengok. Rahasia itu kekuatan. Betul? Selama kita tidak tahu rahasia, maka kita tidak akan punya kekuatan. Makanya para Anafi billah, dia berusaha mencari bagaimana bertemu dengan rahasianya. Mana yang bernama Makmur? Mana yang bernama Henry? Yang Henry itu yang mana? Itu wujud zahirnya. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut dulu. Pokoknya asal ragu langsung ya, supaya jangan tercecer kita. Kita mengaji. Ceramah apa ya? Di dalam firman hadis qudsi yang lain dijelaskan, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatu la ghair. Artinya, bermula insan itu adalah rahasiaku. Berarti kata Allah tadi lagi ya. Dan rahasiaku itu sesungguhnya itulah sifatku. Dan sifatku itu tiada lain, itulah aku. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu sesungguhnya itulah aku. Itu mudah memahaminya? Kok naik hijau amat? Ya. Insan itu rahasiaku kata Allah. Rahasiaku itu sifatku tuh. Sifatku itulah sebenarnya aku. Angin rahasia? Angin rahasia? Rahasia enggak angin? Rahasia. Nampak zatnya? Enggak, tapi dia yang ada, betul? Dia yang wujud, angin. Yang terlihat sifatnya. Apa sifat angin? Rihuhu, menggerak-gerakkan. Rihuhu dalam Al-Quran, betul? Angin itu sifatnya menggerakkan. Begitu terlihat sifat angin, kalau ada kapas, kertas, coba gini kan, bergerak. Maka orang berakal sehat akan menyebut, kencang angin, betul? Sifatku itulah aku. Tapi yang kurang akal, bergerak-gerak angin tuh, bergerak-gerak, itu tanda tanya akalnya, betul enggak? Yang bergerak itu sifatnya. Jangan sebut pula, bergerak-gerak angin karena hati-hati. Betul tidak, Bu? Lenyaplah pohon ke dalam angin. Yang nampak pohon daunnya bergerak, yang disebut angin tak nampak zahir tapi wujudnya yang ada. Betul? Ragu, kafir kita. Tak punya keyakinan namanya. Dan tak yakin itu nyata dan pasti. Iman itu berarti nyata dan pasti. Kun fayakun. Pasti. Maka di level ini tidak ada lib doa. Utlubul adna ilal a'la, tidak ada di situ. Kalimatnya kun dan fayakun. Terniat, terucap, senyawa luar dan dalam. Itu yang dibakar kemarin tuh. Tak ada level doa. Di level fikih itu, syariat itu lahir mantra untuk mendatangkan makrifat. Kita ada di level makrifat. Tak ada doa lagi. Kun dan fayakun. Terniat, terucap. Maka definisi iman itu tasdiqu fi qalbi. Betul? Membenarkan yang di hati. Apabila ucap di lisan, kun dan fayakun. Jadi kalau anak kita jauh di rantau, lalu kita berdoa di lapas. Apa doanya? Ya Allah, lindungilah anakku. Tapi yang nampak anak di mata makrifat sendiri, omong kosong itu belum sampai makrifat. Minimal pernah bunda ayanda melihat daun talas. Terbayang daun talas? Masukkan setetes air, letakkan di atas daun talas. Apa bentuknya?
Hah? Apa warnanya? Apa warnanya? Warnanya metalik. Betul? Terbayang? Metalik.